Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar muatan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu kita mulai dengan pembelajaran 3. Pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Yang pertama yaitu sikap pantang menyerah. Pernahkah kalian mendapatkan kesulitan? Apa sikap kalian ketika mendapatkan kesulitan? Salah satu sikap terpuji adalah pantang menyerah. Sikap ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama seorang muslim. Terus pengertiannya sikap pantang menyerah. Pengertian pantang menyerah ini adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis dan mudah bangkit dari kegagalan. Sikap pantang menyerah juga bisa diartikan sebagai sikap bertahan untuk tetap mencapai apa yang diinginkan walaupun mengalami kegagalan, mendapat hambatan atau rintangan. Jadi sikap yang paling tepat ketika mendapat kesulitan adalah mencari jalan keluar dan terus berusaha dengan keras. Jadi nggak boleh putus asa, harus mencari jalan keluarnya. Pantang menyerah itu hampir sama dengan optimis. Lawan kata dari optimis adalah pesimis atau putus asa. Putus asa itu dalam Islam, dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-ya'su. Terus ciri-ciri sikap pantang menyerah yaitu yang pertama, tetap berusaha dalam situasi apapun. Jadi kita harus tetap berusaha, nggak boleh putus asa. Misalnya kita dalam mengerjakan tugas mendapatkan kesulitan, berarti kita harus berusaha, nggak boleh putus asa. Terus yang kedua, mencari jalan keluar ketika ada kesulitan. Yang ketiga, setiap usaha yang diawali dengan berdoa karena Allah yang menentukan segalanya. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu. Terus yang keempat atau yang D itu kreatif dalam memecahkan masalah. Terus selanjutnya E yaitu apabila gagal selalu berusaha mencoba lagi. Terus gimana cara melatih sikap pantang menyerah? Itu yang pertama, sering meminta semangat dari orang tua dan guru, karena orang tua dan guru yang memiliki lebih banyak pengalaman. Terus belajar dari kegagalan hari kemarin. Misalnya kemarin udah gagal, berarti kita harus belajar dari kegagalan yang kemarin. Terus yang C itu memiliki pikiran yang baik. D, memperbaiki diri. Terus yang terakhir yaitu berlatih untuk sabar dalam menghadapi masalah. Jadi nggak boleh emosi, kita harus bersabar dalam memecahkan masalah. Terus manfaatnya sikap pantang menyerah itu yang pertama, menumbuhkan sikap yang lebih kuat dalam menghadapi masalah. Yang kedua, menjadi orang yang pandai dalam menghadapi masalah. Terus selanjutnya yaitu contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bekerja keras untuk menyelesaikan tugas walaupun sulit. Terus yang kedua, berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terus yang ketiga, tidak cepat pesimis saat menghadapi suatu masalah. Yang keempat, bersabar ketika ada pekerjaan yang berat. Yang kelima, belajar lebih giat ketika mendapat nilai yang jelek. Jadi kalau dapat nilai yang jelek berarti kita harus memperbaikinya, nggak boleh putus asa.
Terus selanjutnya yaitu sikap berani. Sikap berani ini bisa berarti baik dan bisa berarti buruk. Berani marah kepada guru, terus berani membantah perintah orang tua merupakan perilaku yang buruk. Adapun berani dalam Islam tentunya berarti baik, seperti berani bertanggung jawab bila melakukan kesalahan dan berani berkata jujur meskipun pahit akibatnya. Nggak boleh berbohong, berarti kita harus berkata jujur. Terus yang selanjutnya itu pengertian sikap berani. Sikap berani dalam Islam bisa disebut dengan as-saja'ah. Secara bahasa as-saja'ah berarti keberanian. As-saja'ah ini berarti mampu mengendalikan hawa nafsu agar tidak berbuat sesuka hati. Berani bukan berarti kita itu menantang siapa saja dengan tidak memedulikan benar atau salah, atau berani menuruti hawa nafsu, akan tetapi berani berdasarkan kebenaran dan berbuat menurut pertimbangan akal sehat. Ya, terus contoh sikap berani dalam kehidupan sehari itu apa aja? Yang pertama itu berani dalam berkata jujur. Jadi walaupun itu menyakitkan, kita harus tetap berkata jujur, nggak boleh berbohong. Terus yang kedua itu berani dan tabah membela kebenaran. Jadi kita harus berani membela kebenaran, nggak boleh takut kalau itu memang benar. Terus yang ketiga berani dalam mengungkap kebohongan seseorang. Terus yang keempat berani dalam berusaha dan belajar. Yang terakhir berani belajar kepada orang yang lebih tua. Terus lawan sikap berani. Orang yang memiliki sifat saja'ah disebut syuja' atau pemberani. Sedangkan lawan kata saja'ah adalah al-jubn atau jabanah, yang berarti lemah hati atau lemah pendirian dan takut. Penakut atau pengecut adalah sifat tercela, sifat orang yang tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. Terus manfaatnya sikap berani itu apa aja? Yang pertama yaitu sikap berani yaitu menambah rasa percaya diri. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga, selalu mencoba dan mencari hal-hal yang baru. Terus selanjutnya yaitu sikap tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri. Manusia terkadang juga membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, terus bagaimana jika ada seorang yang membutuhkan pertolongan kita? Ya, berarti tentu saja kita harus segera menolongnya. Tolong-menolong merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim untuk memperkuat silaturahmi. Terus pengertian tolong-menolong itu yang secara bahasa tolong-menolong memiliki arti saling menolong, dan adapun secara istilah berarti membantu untuk meringankan beban atau penderitaan, kesukaran dan lain-lain, yaitu berupa bantuan tenaga, waktu ataupun materi. Dalam Islam tolong-menolong disebut juga dengan ta'awun. Terus contoh sikap tolong-menolong. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menerapkan sikap tolong-menolong. Kamu dapat menerapkan sikap tolong-menolong dimanapun kamu berada, terutama dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Adapun contoh penerapan sikap menolong yaitu yang terdapat di lingkungan sekolah, misalnya menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita. Jadi walaupun di sekolah bukan jadwal piket kita, melihat teman kita sedang membersihkan kelas, berarti kita harus menolong teman tersebut. Terus yang kedua yaitu menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah untuk disalin. Misalnya ada teman yang nggak berangkat terus minta catatan yang kemarin, berarti kita harus meminjamkannya. Terus yang ketiga itu C, menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami.
Terus untuk yang 4 selanjutnya yaitu menolong teman yang sakit untuk dibawa ke ruang UKS. Misalnya di kelas ada teman yang sakit, tiba-tiba sakit atau pusing, berarti kita harus menolongnya untuk dibawa ke ruang UKS untuk beristirahat. Terus selanjutnya yaitu tolong menolong ketika mengadakan kerja bakti di sekolah. Terus selanjutnya menolong teman dengan meminjamkan alat tulis. Misalnya ada teman yang lupa membawa alat tulis, berarti kita harus meminjamkannya. Terus yang terakhir memberi bekal makanan saat jam istirahat apabila ada teman yang lupa membawa bekal ke sekolah. Terus cara mengasah sikap tolong menolong itu yang pertama, apabila ada yang meminta sedikit harta kepada kita, maka jangan sampai kita menolaknya selama kita mampu memberinya. Terus selanjutnya yang kedua yaitu ketika melihat di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan, maka saat itu juga kita harus menolongnya selama kita mampu. Misalnya di lingkungan kita ada yang terkena musibah bencana banjir, berarti kita harus menolongnya, yaitu bisa berupa materi atau pakaian, makanan dan sebagainya. Terus larangan tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong merupakan akhlak yang mulia, akan tetapi apabila tolong menolong dalam keburukan, maka itu tidak termasuk dalam akhlak yang mulia. Tolong menolong dalam keburukan merupakan akhlak buruk. Contohnya yaitu tolong menolong ketika sedang ujian, misalnya kalian saling contek, saling menyontek untuk mengerjakan soal-soal ujian sekolah, itu enggak boleh, berat. Terus selanjutnya menolong teman untuk menyakiti orang lain. Kita menolong teman tetapi ada teman yang tersakiti, berarti itu enggak boleh. Terus manfaatnya tolong menolong yaitu yang pertama mempercepat selesainya pekerjaan, karena ada yang membantu berarti pekerjaannya akan cepat selesai. Terus yang kedua mempererat persaudaraan. Terus yang ketiga pekerjaan yang berat menjadi ringan. Terus manfaatnya selanjutnya yaitu menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Terus yang manfaatnya yang terakhir yaitu menghemat tenaga karena pekerjaan yang berat dikerjakan bersama-sama. Jadi tolong menolong ini merupakan salah satu sifat terpuji yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam tolong menolong disebut juga dengan ta'awun. Tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan dan melarang tolong menolong dalam keburukan. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasi yaitu anak-anak mengerjakan soal, nanti bisa dilihat di akhir video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.